Bapak Ibu saudara, kita ketemu lagi di dalam ibadah berayat di masing-masing rumah kita. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Mari kita mengawali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 159 bait 1 dan bait 5, Yesus Mesias Israel. Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Ajari kami kasih-Mu, juga memikul salib-Mu, rela bersaksi tak segan bahwa Engkaulah yang menang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami boleh melakukan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada saat ini. Semua terjadi karena kasih Tuhan memelihara kami. Di tengah kehidupan kami yang masih diwarnai pandemi COVID-19, mampukan kami untuk terus melakukan protokol kesehatan sehingga kemuliaan Tuhan boleh kami nyatakan oleh kehidupan kami. Kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu, buka hati pikiran kami sehingga kehendak-Mu boleh kami mengerti. Semua kami mohon hanya di dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita akan membaca dari surat Ibrani pasal 13 ayat 9 sampai ayat 16 yang demikian dikatakan kepada kita. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Berbahagialah yang membaca dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Tema yang kita renungkan pada saat ini tetap terikat pada Yesus Kristus. Saudara, dalam Ibrani 13 ayat 7 yang kita renungkan pekan lalu,
persekutuan orang buangan dipanggil untuk mengingat para pemimpin yang sudah memimpin mereka. Bagaimana mereka hidup dan mengusahakan hidup jemaat bertumbuh dan berkembang bagi kemuliaan Allah. Di sini yang dimaksud pemimpin adalah semua pemimpin. Namun bukan untuk memuja dan bahkan mendewakan pemimpin. Bukan oleh sebab itu penulis surat Ibrani juga berkata, janganlah kamu dihanyutkan oleh ajaran yang bermacam-macam dan yang asing, karena adalah baik bahwa hati diteguhkan oleh anugerah. Saudara, sampai hari ini persekutuan orang pengungsian paroki menghadapi berbagai ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku pelayan Allah. Pelayan Allah yang dimaksud tidak hanya pendeta, penginjil, tetapi juga bisa penatua dan diaken. Ajaran yang disampaikan itu menghanyutkan dan tanpa disadari menyesatkan. Misalnya menafsirkan Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Apa yang tertulis dalam Kisah 2 ayat 44 ini diterapkan untuk segala segi kehidupan, seperti yang dilakukan oleh children of God yang sesat itu. Itulah yang diingatkan oleh penulis Ibrani kepada semua jemaat yang tersebar, supaya tidak disesatkan oleh ajaran yang disampaikan oleh pelayan Allah. Maka semua ajaran yang diajarkan oleh orang-orang yang mengaku pemimpin harus diuji oleh anugerah agung, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus lah yang sudah menguduskan orang percaya yang berada dalam pengungsian ini. Pada waktu itu, juga sekarang, jemaat berhadapan dengan pemahaman tentang ukuran persalehan, ukuran kekudusan. Karenanya, lahir gereja yang tampak, yang mengukur kekudusan dengan Taurat, dengan pamali, dengan kerajinan mengikuti kebaktian dan kegiatan gereja, tetapi tidak mengukur dengan Yesus Kristus. Artinya, apakah hal yang dipakai mengukur keimanan, kesalehan, dan kekudusan itu membawa manusia hidup, tetapi bukan dirinya yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Maka saudara, dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Apakah ayat 15 dan 16 ini sudah kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari? Ini tantangan bagi kita. Saudara,
pemimpin jemaat bisa datang dan pergi. Jemaat jangan lupa bahwa pemimpin utama hidup dan kehidupan kita orang Kristen adalah Tuhan Yesus. Jika dalam kehidupan kita ada kecenderungan mengagungkan pemimpin, di situ ada yang kurang pas. Baik oleh pemimpin itu sendiri maupun oleh warga jemaat yang mengagungkan pemimpin. Karena hal yang seperti ini tidak membawa orang datang kepada Yesus Kristus, sang pemimpin utama. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani menegaskan supaya kita terikat pada Yesus Kristus, baik kita sebagai pemimpin maupun kita sebagai warga jemaat, sehingga yang kita laksanakan dalam kehidupan ini sungguh-sungguh mencerminkan Kristus yang hadir dalam hidup kehidupan kita. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena di tengah kehidupan kami ada banyak hal yang bisa menggeser kehidupan kami dari ikatan dengan Tuhan. Oleh karena itu, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap terikat dengan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kami lakukan bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari kebaikan yang sifatnya sementara, tetapi mengikat kami di dalam kasih Kristus. Terlebih di dalam kami bersama-sama bangun keluarga, di dalam kami bekerja, di tempat kami menekuni pekerjaan, biarlah semua kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Karena hidup kami terikat penuh dengan Tuhan Yesus.
Terlebih di dalam kami mempersiapkan diri untuk ikut perjamuan kudus. Biarlah ini juga semakin menguatkan kami bahwa kami bergantung pada Kristus. Tuhan, kami serahkan keluarga kami serahkan rencana-rencana kami, juga rencana gereja. Berkatilah semua orang yang ambil bagian di dalam pelayanan, juga Tuhan mampukan. Para pemimpin bangsa Tuhan urapi, sehingga mereka mendengarkan suara-Mu dan mewujudkan untuk Indonesia mengalami keadilan dan kemakmuran. Ampuni dosa kesalahan kami, dan manakala kami beristirahat malam nanti, Tuhan menyertai kami, sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga mohon hanya di dalam kasih setia-Mu, maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.